Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saya Ilham Maulana Rahman dari kelompok 12, yakni yang beranggotaan 3 orang, yaitu saya pribadi, Saudara Ripai, dan Saudara Ihsan Maulana. Di sini kami akan membawakan atau menjelaskan penafsiran dari surat Al-Alaq, yakni dari tafsir Marah Labid, dan langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan atau penjelasan yang pertama, yakni akan dibawakan oleh atau akan dijelaskan oleh Saudara Ripai. Silakan simak video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq wa tusama suratul Qalam wa suratu Iqra makiyatun wa hiya 19 ayatan wasnatani wa sab'una kalimatan wa mi'atani wa sab'una harpan. Surat Al-Alaq wa tusama suratul Qalam, dan biasa juga disebut dengan suratul Qalam, wa suratu Iqra, dan biasa juga disebut dengan surat Iqra, makiyatun, bangsa Makiyah, wahya 19 ayatan, yang mana surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat, wasnatani wasab'una kalimatan, dan 72 kalimat, wa mi'atani wasab'una harpan, dan 270 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Wallahu alam bimaradih. Iqra bismi rabbika, bacalah ya Muhammad, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ayat iqra'il Qur'ana mubtatahan bismi rabbika, yakni bacalah Al-Qur'an sebagai pembuka dengan membaca nama Tuhanmu, dengan menyebutkan nama Tuhanmu. Aikul bismillahi, yakni bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Sumakra'il Qur'ana, kemudian bacalah Al-Qur'an. Alladzi khalaqa kulla syai'in khalaqal insana min 'alaq, yakni Tuhanmu lah zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Min damin jamidin, yakni dari darah yang kental. Iqra wa rabbukal akram, bacalah ya Muhammad, wa rabbukal akram, Tuhanmu lah zat yang maha mulia. Amdi lama umir tabihi, lanjutkanlah, lama umir tabihi, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah. Walhalu ana rabbakal ladzi amaraka bil qiraati, adapun hal ana rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu lah, alladzi amaraka bil qalam, yang mana yang telah memerintahkanmu, alladzi amaraka bil qiraati, yang mana yang telah memerintahkanmu, bil qiraah, huwa al akramu, yakni Allah lah zat yang maha mulia. Alladzi allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan pena. Ay allamal insanal khata bil qalam,
yakni Allah lah yang telah mengajarkan kepada manusia tulisan bil kolami dengan pena. Wa allama yang sibu maf'ulaini. Adapun lapad allama yang sibu maf'ulaini menasobkan kepada maf'ul 2. Wa qala Qatadah al-qalamu nikmatun minallahi ta'ala. Walaula dalika lam yakum dinun walam yasluh aisyun. Qatadah telah berkata bahwa al-qalam merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya tidak ada qalam maka agama tidak akan dapat ditegakkan dan kehidupan pun tidak menjadi baik. Rawa Abdullah bin Amr telah meriwayatkan ke Abdullah bin Amr waqala, dan ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, ya Rasulullah, a'aktub ma asma'a minka minal hadisi, apakah boleh aku menulis sesuatu dari apa yang telah aku dengar darimu? Ya Rasulullah, minal hadisi, yakni dari hadis. Qala na'am faktub. Kemudian Rasulullah menjawab, na'am faktub, silahkan tulislah olehmu. Fa innallaha ta'ala 'allama bil qalam, yang mana Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia itu dengan pena. Wa an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah, dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taskunu nisa'akumul quraba wala ta'lamu hunna alkitabata, dan janganlah engkau menempatkan wanita itu di tingkat atas, dan janganlah engkau mengajarkan wanita itu untuk menulis. Ai hadron min tatliina ilar rijali, yakni dikhawatirkan akan adanya tindakan preventif untuk menghindari mereka ketika melihat kaum laki-laki. Wa hadron minal fitnati, dan dikhawatirkan akan adanya fitnah. Li'annahunna qad yaktubna liman yahwina, karena sesungguhnya wanita itu ada kalanya mereka mengirimkan atau menuliskan suatu surat kepada laki-laki yang mereka sukai. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mana Allah telah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum manusia ketahui. Allamahu bil qalam, yakni Allah telah mengajarkan kepada manusia dengan pena, dengan qalam, wabidunihi, maupun tidak dengan pena, minal umuril jaliyati wal khofiyati, baik perkara tersebut yang berupa jelas, yang berupa terang, wal khofiyati, maupun perkara tersebut, sesuatu tersebut bersifat samar, malam yakhtur bibalihi, yang tidak pernah terbentik dalam hatinya untuk mengetahui perkara tersebut. Kala innal insana layatgha ara'ahu istagna. Ketahuilah ya Muhammad, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas apabila dia melihat dirinya serba berkecukupan. Ai haqqon, ya Muhammad, yakni sebenar-benarnya ya Muhammad, innal kafira yatakabbaru ala rabbih, sesungguhnya orang-orang kafir tersebut telah menyombongkan dirinya di hadapan Tuhannya. Li'an roha nafsahu mustagnian anillahi bil mali, ia memperlihatkan dirinya tersebut mustagnian, serba berkecukupan, serba dicukupkan oleh Allah bil mali, dengan harta. Nuzilatil ayatu min hahuna ila akhirati surati, kemudian diturunkanlah ayat ini
min hahuna ilal akhirati surat sampai dengan akhir surat bi Abi Jahal dalam menjelaskan Abi Jahal. Ruwiya anna Aba Jahal qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abi Jahal telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atazamu anna manistagna togo paj'alana jabalu makata piddotan wa dahaban la'allana na'khudhu minha panada'u dinana wa nattabi'u dinaka. Abi Jahal telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak menyangka bahwasannya orang yang merasa berkecukupan itu akan bersikap melampaui batas? Oleh karena itulah, jadikanlah bukit-bukit di Mekah ini, bukit-bukit di Mekah menjadi emas dan perak. La'alana na'khudhu minha panada'a dinana wa natabi'u dinaka. Maka kami akan mengambil kemanfaatan dari gunung Mekah yang telah menjadi emas dan perak tersebut hingga melampaui batas dan meninggalkan agama kami yang lalu dan mengajak golongan-golongan kami masuk ke dalam agamamu ya Muhammad. Panazala Jibril alaihi salam. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad in syi'ta fa'alna dalika. Wahai Muhammad, jika engkau rela, maka kami akan melakukan apa yang diinginkannya. In lam yu'minu fa'alna bihim ma fa'alna bi ashabil maidati. Oleh karena itu, jika mereka masih tetap tidak mau beriman kepadamu, maka kami akan melakukan perlakuan yang sama seperti yang sesudahnya, seperti kami menindak ashabil maidah. Kemudian apa Rasulullah anid du'ai. Kemudian Rasulullah mencukupkan atau menahan dirinya dan dari mendoakannya ibqa'an lahum, untuk mempertahankan keadaan mereka yang seperti itu. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Inna ila maliki amaroka ruju'al kuli. Yakni sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah yang telah memerintahkan kepadamu untuk kembalinya segala sesuatu bil mauti dengan maut, dengan mati, wal ba'si dan bangkitnya hari kubur. Pasat rohina izin akibatu tamorodika. Dan pada saat itu kamu akan melihat akhir dari pembangkanganmu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad terhadap hamba yang melaksanakan, terhadap orang yang melarang suatu hamba melaksanakan sholat. Wa ara'aita li hamlil mukhatabi. Adapun lapad ra'aita domirnya terhadap mukhatab, domir mukhatabnya siapa? Wa huwa an-nabiyyu ala ta'ajjubi, yakni domir mukhatabnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'ajjubi, tuduh kepada fi'il ta'ajjub wa huwa ta'addi ila maf'ulaini, yakni apa ra'aita tersebut memuta'adikan terhadap dua maf'ul, li'annaha bimakna akhbarani, karena sesungguhnya
karena sesungguhnya ara'aita tersebut bimakna akhbaroni, mempunyai makna akhbaroni. Wal maf'ulul awwalul ladzi, maka utawi adapun maf'ul yang pertama alladzi yakni alladzi, wal maf'ulus tsani mahdhufun, adapun maf'ul yang kedua mahdhufun itu dibuang. Wa huwa jumlatu istifhamiyatin, yakni jumlah istifhamiyah, kal jumlatil waqi'ati, sebagaimana jumlah yang telah tiba ba'da ara'aita salisati, setelah lapad ara'aita yang ketiga. Ai akhbaroni, yakni ai akhbaroni ya Muhammadu annahya man yusolli yakni akhbaroni, ceritakanlah kepadaku ya Muhammad, anahia, terhadap larangan kepada seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat, terhadap larangannya suatu kaum yang melarang kepada hamba ketika melaksanakan sholat. Alam ya'lam annallaha yatlau ala ahwalihi, tidak dia mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala telah mengetahui laku lampahnya atau tingkahnya payujajihi biha, sehingga dia akan membalasnya. Hatta taro'a alama fa'ala, sehingga ia merasa berani terhadap suatu perkara yang telah ia kerjakan. Rawa Muslim an Abi Hurairah, bagaimana Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, qala Abu Jahal telah berkata, bimalain min togoti Quraisyin hal ya'piru Muhammad wajahu baina adharikum faqalu na'am. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Jahal berkata di hadapan para pemimpin kaum Quraisy yang melampaui batas panat, maukah wajah Muhammad ditaburi dengan pasir di hadapanmu? Mereka menjawab, na'am, iya. Qala walata wal uja la in ra'aytahu yaf'alu dalika la'at anna ala rukbatihi wala a'farana wajahu fit turabi. Kemudian Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uja, sesungguhnya jika aku melihat sedang melakukan hal tersebut, yakni menaburi wajah Muhammad itu dengan pasir, maka aku benar-benar akan menginjak lehernya dan membenamkannya atau menanamkan wajahnya di hadapan kalian dan menanamkan wajahnya ke dalam pasir di hadapan kalian semua. Qala fa'ata Rasulullah, kemudian Abu Hurairah berkata dan melanjutkan kisahnya. Bata Rasulullah, kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasulullah wa huwa yusalli liyato ala rukbatihi panakoso ala akibaihi. Abu Jahal pun Bata Rasulullah, kemudian Abu Jahal datang kepada Rasulullah wa huwa yusalli liyato ala rukbatihi panakaso ala akibaihi. Abu Jahal mendatangi Rasulullah yang sedang mengerjakan sholat dengan maksud menginjak lehernya pada saat melakukan sujud. Wa huwa yattaqi biyadihi faqalu lahu malikun ya abal hukmi.
Akan tetapi Abu Jahal mundur ke belakang seraya menutupkan kedua tangannya ke wajahnya seperti orang yang sangat ketakutan. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa Abul Hakam?" "Ya Abul Hakam." "Kenapa Abul Hakam?" "Faqala ini baini wa bainahu la khandaqon min narin wa huwa wa haulan wa ajanahatan fa anzalallahu hadhil ayat." Kemudian Abu Jahal berkata kepada mereka, kaum-kaumnya, "Sesungguhnya antara aku dan Muhammad benar-benar terdapat parit api dan monster yang bersayap." Kemudian Allah menurunkan ayat ini, "Ara'aita in kana alal huda." Allahu alam bisawab, yang akan dilanjutkan oleh saudara Ihsan. Sekian dari saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa wallahu a'lamu bil muradi bidzalik. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad jika orang yang sholat itu berada di atas kebenaran, au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan untuk bertakwa, wa maf'ula ara'aita mahdufani. Adapun dua maf'ul, lafadz ara'aita itu keduanya dibuang. Hadful awalu, pembuangan yang pertama, lidilalatil maf'ulil ula. Lidilalatil maf'ulil awali itu ditunjukkan sebagai maf'ul yang pertama. Min ara'aital ula alaihi, lebih jelasnya lafadz ara'aita yang pertama. Wahad busani, adapun maf'ul kedua yang dibuang, lidilalatil maf'uli ara'aita itu ditunjukkan sebagai maf'ul ara'aita asalisata alaihi yang ketiga. Wa au bimaknal wawi, dan au dengan makna waw. Wal makna, adapun pengertian ayat ini, akhbaroni ya Muhammadun dalikan nahi, ceritakanlah kepadaku wahai Muhammad atas orang-orang yang melarang untuk melaksanakan sholat, insoro alal huda au amaro bitaqwa, apabila ia menjadi petunjuk atau memerintahkan untuk bertakwa. Amakana dzalika khairan, bukankah itu lebih baik lahu baginya, minal kufri billahi, daripada kufur terhadap Allah, wan nahi an khadamatihi, dan melarang untuk menyembahnya. Ka'annahu ta'ala yaqulu, sebagaimana Allah berfirman, talhib ya mukhatibu alaihi kaifa pauta ala nafsihil murad al-muratibul al-ariyatu, bagaimana kau membiarkan terhadap orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, wa qana bil muratibi adani ati, dan menerima dengan martabat yang rendah. Wa huwa rajulun akilun, dialah seorang laki-laki yang berakal, du sarwatin, yang memiliki harta, la yaliku bihi dalika, ia tidak pantas untuk semua itu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad jika orang yang melarang sholat itu berpaling,
berdusta dan berpaling, alam ya'lam, dan tidaklah ia tahu bahwa sesungguhnya bi anallaha yara, sesungguhnya Allah itu maha melihat. Wa jumlatul istifhamiyatu, adapun jumlah istifhamiyah takunu fi maudhi'il maf'ul tsani, itu sebagai maf'ul yang kedua, li araita, bagi lafaz araita, wa maf'ulaha, adapun maf'ulnya lafaz araita al-ula yang pertama, mahdhufun itu dibuang, wa huwa dhamiru yaudu ilal mausuli, yakni domir yang kembali kepada isim mausul. Au ismu isaratin yusaru bihi ilaihi, atau sebagai isim isyarah yang kembali kepada isim domir, yang musyar ilaihnya kembali kepada isim domir. Ara'aitahu ya Muhammad in kadziba hadzal kafiru bitilkal dalaili al-wadihati. Lebih jelasnya, bagaimana jika orang-orang kafir ini berdusta dengan bukti-bukti yang nyata, al-wadihati yang nyata, wa arada an khadamati khaliqahu, dan berpaling dari penyembah penciptanya. Alam ya'lam bi aklihi, tidaklah ia berpikir dengan akalnya, anallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat, minhu, melihatnya, hadhil a'mali, dari tindak-tindakan ini, al-qabihati, yang keji atau yang jahat, apala yang jajiru anha, apakah namun mereka itu tidak jera atas tindakan-tindakan yang keji tersebut. Kala, sekali-kali, aylayasilu Abu Jahal ila ma yaqulu annahu yaqtulu Muhammadan. Lebih jelasnya, Abu Jahal itu tidak sampai pada apa yang dikatakan Abu Jahal annahu, bahwa sesungguhnya Abu Jahal itu akan membunuh Nabi Muhammad, au yati'u unukihi, atau menginjak lehernya, bal tilmidu Muhammadin huwa alladhi yaqtuluhu wa yati'u sadrahu, akan tetapi murid Nabi Muhammad, siapa murid Nabi Muhammad, huwa alladhi yaqtuluhu, yang membunuh Abu Jahal dan menginjak dada Abu Jahal, wa huwa Abdullah ibnu Mas'ud, dialah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ketika Abu Jahal hendak membunuh Nabi, kan tetapi murid Nabi Muhammad yang akan membunuh, dan seperti apa yang dikatakan Abu Jahal, li alam yantahi, sesungguhnya jika Abu Jahal itu tidak berhenti, ai wallahi, lebih jelasnya demi Allah, li alam yantahi Abu Jahlun, apabila si Abu Jahal itu tidak berhenti, an ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanasfa bin nasiya, maka niscaya kami akan menarik ubun-ubunnya, ailana khudannan nasiyata, lebih jelasnya kami akan menarik ubun-ubunnya, walanjiran nabiha ilan nari fil akhirati, dan kami akan menyeret Abu Jahal ke neraka, fil akhirati, di dalam akhirat, walanak bidonna anan nasiyati di dunia, dan kami akan menarik ubun-ubunnya di dunia. Tuh, kami akan benar-benar menarik ubun-ubunnya di dunia. Ruwiya anna Abu Jahlin, dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abu Jahal lima qala, ketika Abu Jahal berkata, in ra'aitahu yusolli la'ati anna unukihi, in ra'aituhu yusolli la'ati anna unukuhu. Nah, ketika Abu Jahal berkata bahwa sesungguhnya jika
aku melihat Nabi Muhammad sedang bersujud, maka aku akan menginjak-injak lehernya. Fa anzalallahu ta'ala hadihi surata. Kemudian Allah menurunkan surat ini. Wa amarahu Jibril alaihi salam bi ayyuqra'aha ala Aba Jahli. Kemudian Allah menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad atas Jibril bi ayyuqra'aha, dengan dibacakannya surat tersebut ala Abi Jahlin, kepada Abu Jahal. Wa yuhirallaha sajidan, dan menyuruh Nabi Muhammad bersujud, dan menyuruh Nabi Muhammad untuk bersujud kepada Allah fi akhiriha, setelah usai membaca surat tersebut. Fa'ala, kemudian Nabi melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui perantara malaikat Jibril. Fa'ada ilahi Abu Jahal liyuti a'unuqahu. Tuh, kemudian Abu Jahal itu hendak menginjak leher Nabi. Falamma, ketika Abu Jahal hendak menginjak leher Nabi, falamma dana minhu naqusun ala aqibaihi rojian, maka ketika aku mendekati Nabi, kata Abu Jahal, tiba-tiba aku berbalik ke belakang dan mundur. Faqila lahu malikun, kemudian ditanya, hei Abu Jahal, kenapa kau berbalik gitu? Kenapa kau tidak jadi membunuh Nabi gitu? Qala, kemudian Abu Jahal berkata, inna baini wa bainahu fahlan fagrofahu lau masitu ilahi. Kata Abu Jahal gini, sesungguhnya di antaraku dan di antara dia Nabi, fahlan, terdapat monster, fagrofahu, yang membukakan mulutnya, lau masitu ilahi, apabila aku melangkah mendekati Nabi, latakomni, dan monster itu akan menelanku gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laudana minni lah tito patahul malaikatu udwan, apabila kau mendekatiku pada saat itu ya, lah tito patahul malaikatu udwan, maka malaikat itu akan mencabik-cabik tubuh Abu Jahal udwan, satu persatu. Barwiya annahu, dan diriwayatkan bahwasanya lama nuzilat suratul Rahman Ar-Rahman, ketika diturunkannya surat Ar-Rahman alamal Quran, surat Ar-Rahman alamal Quran, qala, kemudian Nabi bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya, man yaqra'uha minkum, siapa orang di antara kalian yang ingin membacakan surat Ar-Rahman ala ru'usa i Quraisyin, di hadapan pemimpin kaum Quraisy. Pakoma, kemudian ada Pakoma, kemudian berdiri Ibnu Mas'ud berdiri, waqala, dan Ibnu Mas'ud berkata, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Summa innahu wasala ilaihim, kemudian Ibnu Mas'ud itu menjumpai orang-orang kafir Quraisy itu, fara'ahum, dan melihat orang-orang kafir Quraisy mujtami'ina haulal Ka'bati, sedang berkumpul di sekitaran Ka'bah. Haulal Ka'bata, ya, sedang berkumpul di sekitaran Ka'bah. Faftatahu, kemudian Ibnu Mas'ud membuka qira'atus surati, dengan membacakan surat tersebut. Faqoma Abu Jahlin fala tomangu pasuka udunihi,
pasuko udu nuhu. Kemudian Abu Jahal bangkit dan menggampar Ibnu Mas'ud yang sedang membacakan surat tersebut, sehingganya telinga Ibnu Mas'ud itu lecet atau terbelah, wa adamahu, dan telinganya pun dan berdarah, pansoropa wa ainuhu tadma'u. Kemudian Ibnu Mas'ud itu menangis dan kembali di hadapan Rasulullah. Falamma ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi menyaksikan Ibnu Mas'ud yang telinganya berdarah dan terbelah itu, roko qalbahu wa ataroko ra'sahu, Nabi merasa kasihan dan menundukkan kepalanya magmuman dengan sedih gitu. Wa idza Jibril alaihi wasallam yaji'u dhahikan, maka ketika datang malaikat Jibril, dhahikan mustabsiron, dengan keadaan tersenyum dan membawa kabar gembira. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tadhakuka wa banu Mas'ud ya baki. Hei Jibril, kenapa kau tertawa di atas penderitaan Ibnu Mas'ud? Kata Rasulullah. Pakola sata'lamu falama dhafarul muslimuna yaumal badri atamsa. Kata Jibril, kelak kau akan mengetahui pada saat kaum muslim memenangkan perang di hari Badar. Nih, ya. Wa banu Mas'ud anna yakuna lahu hadun. Sebenarnya Ibnu Mas'ud itu melakukan hal itu, ia ingin memperoleh bagian pahala fil jihadi, pada saat jihad tuh. Faqala, kemudian Nabi berkata lahu kepada Ibnu Mas'ud, khud, ambillah romhaka. Ambillah oleh romhaka, tombakmu. Watamsi fil jarhi man kana bihi rumkun faktuluhu. Ambillah tombak lu dan carilah orang-orang yang terluka di antara orang-orang yang masih hidup gitu. Faktuluhu, dan bunuhlah, hantam. Fa innaka maka sesungguhnya engkau Ibnu Mas'ud tanalu sawabul mujahidina, memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berperang. Fa akhidu yutali'ul qatli, maka Ibnu Mas'ud itu mencari orang-orang yang tergeletak, yang merenggut nyawa. Faida Abu Jahal masru'un yafuru. Nah, maka ketika pada saat itu Abu Jahal itu tergeletak, yang merenggut nyawa. Fakhofa ayaku Nabi Ibnu Mas'ud itu khawatir terhadap Abu Jahal. Kuwatun payu adiyahu, memiliki kekuatan, atau kata bahasa ML yang memiliki setak yang akan menyerang Ibnu Mas'ud. Padahal kan Abu Jahal sedang tergeletak gitu ya. Nah, kemudian pawado'a romhu, Ibnu Mas'ud meletakkan tombaknya ala munkhirihi min ba'idin fatoknahu, di atas hidungnya
dan menusukkan tombak tersebut dari kejauhan. Falamma arafa ajazahu irtaqa ila sadrihi, maka ketika Abu Jahal itu tidak berdaya dan Ibnu Mas'ud menaiki dadanya bihailatin, dengan tipuan sehingga berhasil, dengan tipuan yang sehingganya berhasil gitu. Falamma ra'ahu, maka ketika Abu Jahal maka ketika Abu Jahal melihat si Ibnu Mas'ud, qala, kemudian Abu Jahal berkata, ya rawi al-ghanami, wahai pengembala kambing, laqad irtaqaita murtaqi soban, sesungguhnya kau telah mendaki pendakian yang sangat sulit. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud al-islamu ya'lu wa la yu'la. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya, wala yu'la. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, lahu kepada Abu Jahal, kepada Abu Jahal, balik sahibaka, sampaikanlah kepada sahabat-sahabatmu, annahu, bahwa sesungguhnya kata Abu Jahal, lam yakun ahadun abghadu ila minhu fi hayati, tidak ada seorang pun yang paling saya benci dalam hidupku kecuali Nabi Muhammad. Wala ahadun abghadu ila minhu fi hali mamati, dan tidak ada seorang pun yang paling saya benci ketika aku menghadapi kematianku. Jadi sangat bencinya kepada Nabi Muhammad si Abu Jahal itu, sehingga ketika mau matinya pun sulit gitu. Sumakala, kemudian Abu Jahal berkata, Ibni Mas'ud, kepada Ibni Mas'ud, aqata ra'si bisayfi hadza, kata Ibnu Mas'ud, potonglah leherku, bisayfi hadza, dengan pedangku ini, li'anau, karena sesungguhnya pedangku ini ahidun, itu sangat tajam pokoknya mah. Falamma qata'a ra'suhu, maka ketika dipotong, lam yaktir ala hamlihi, maka Ibnu Mas'ud tidak bisa membawa Abu Jahal. Falamma lam yaqtahu syaqqun udunihi, maka ketika Ibnu Mas'ud itu tidak mampu membawa Abu Jahal, Ibnu Mas'ud melubangi telinga Abu Jahal, wa ja'alal khaitu fihi, dan menalikan dan membuat tali gitu di lubang tersebut, wa ja'ala yajru, dan menyeretkannya di hadapan Rasulullah SAW. Wa Jibrilu baina yadayhi yadhakuka, ya, Jibril maka ketawa lagi aja nih. Kemudian sedangkan Jibril baina yadayhi, di hadapan seraya, yadhakuka, tertawa lagi, ya. Wa yaqulu, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, udunun bi udunin lakinir ra'su hahuna ma'al uduni. Wahai Muhammad, sebenarnya telinga itu dibalas dengan telinga, kan, tetapi di sini kepala serta telinga. Nah, wa qara'a lanasfa'anna, dan
dibaca lanasfa'anna binunil musyaddadati dengan menggunakan nun yang ditasydid, nunnya ditasydid lanasfa'anna gitu. Fal fa'ilu lihadal fi'li, adapun fa'il atas tindakan ini huwallahu wal malaikatu, yaitu Allah dan malaikat. Wa qara Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata la asfa'anna tuh menggunakan lafaz la asfa'anna ayyaqulullahu ya Muhammadun ana alladhi atawalla ahanati, bahwa sesungguhnya akulah zat yang menangani atas penghinaan Abi Jahal. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian pembacaan tafsir Munir surat Al-A'la yang akan dilanjutkan oleh sahabat kita, sahabat Ilham. Dan hanya itulah yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam memaknai kitab ini, karena pada hakikatnya saya masih dalam proses belajar. Sekian, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penafsiran yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kalibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadibatin khati'ah wa quri'a nasiyatu birraf'i wa takdiru hiya nasiyatu. Dan diriwayatkan lafaz nasiyah jika dibaca dengan rafi dan ditakdirkan itu adalah nasiyatu. Wa quri'a nasiyatu bin nasbi wa kallahuma ala syitam. Dan diriwayatkan lafaz nasiyah bin nasbi dengan nasab wa kalla dan keduanya menunjukkan asyitam, cacian. Fal yad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya, ai ahlul majlisihi alladzina yajtami'una fihi litasyahuri, yakni teman-teman senadinya. Nadi adalah sebuah majelis, tempat untuk mereka bermusyawarah suatu perkara. Sanada'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Humul malaikatu al-guladu asyidad, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang terkenal sangat bengis lagi kejam untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis, yaitu seandainya dia benar-benar memanggil golongan senadinya, niscaya dia akan diajab oleh malaikat Zabaniyah secara terang-terangan. Ala tuti'hu wasjud waqtarib, kala sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan baginya. La tuti'u, janganlah kamu patuhi dia, hai Muhammad, untuk meninggalkan sholat dan sujud. Wasjud, dan sujudlah, maksudnya sholatlah karena Allah. Waqtarib, dan mendekatlah kepadanya dengan melalui amal ketaatan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan.
Dan terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.